Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Lina Nuryanti. Kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Mari kita bahas mengenai asesmen. Asesmen digunakan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian peserta didik. Tujuan asesmen. Asesmen digunakan untuk memonitor perkembangan kualitas pembelajaran. Yang kedua, sebagai umpan balik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Dan yang terakhir, untuk memetakan kemajuan hasil belajar peserta didik. Terdapat 3 jenis asesmen dalam pembelajaran. Mari kita simak sama-sama asesmen apa saja yang ada di dalam pembelajaran. Yang pertama ada asesmen awal atau diagnostik. Asesmen ini digunakan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen ini biasanya digunakan saat proses pembelajaran sebagai alat untuk memberikan informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik dan juga sebagai alat refleksi pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar dan sarana memberikan umpan balik kepada peserta didik. Biasanya dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Selanjutnya, mari kita bahas keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan penggunaan asesmen, guru terbantu untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang ataupun peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih. Hal ini akan dijadikan sebagai patokan untuk membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya, kita akan membahas keterkaitan asesmen dengan perkembangan hasil belajar peserta didik. Asesmen digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen yang baik akan menunjukkan bagaimana perkembangan hasil belajar yang telah didapatkan oleh peserta didik, sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajarannya. Dan guru akan terus mengembangkan kemampuan peserta didik. Itulah materi keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.